Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang terkasih, salam damai untuk kita semua. Semoga damai dan kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa menyertai hidup dan karya saudara-saudari dimanapun berada. Seringkali dalam kehidupan kita melihat sesama saudara dan saudari kita, atau bahkan kita sendiri pun mudah sekali untuk menilai, menghakimi, dan membicarakan keburukan atau kelemahan sesama kita. Hidup kita senantiasa dipenuhi dengan gosip-gosip yang tidak sehat. Kita suka menilai dan bahkan menjatuhkan sesama kita tanpa sepengetahuan mereka. Dan kita senang berenang di air yang keruh. Air keruh yang kita ciptakan sendiri, yang pada akhirnya akan menjadi bumerang bagi kita dan juga sesama saudara kita. Dan hal inilah yang akan menjadi sebuah bahaya yang bukan hanya merenggut kehidupan kepercayaan kita, tetapi juga merenggut usaha persaudaraan dalam kehidupan kita sehari-hari tanpa memandang perbedaan agama, suku, budaya, dan segala jenis perbedaan yang kita alami dalam kehidupan kita. Kebiasaan menghakimi adalah sebuah kebiasaan yang sebenarnya tidak boleh dibudidayakan dalam kehidupan kita. Saudara-saudari terkasih, pada hari Minggu ini Yesus memperingatkan kita bahwa kebiasaan menghakimi orang adalah sebuah kebiasaan yang tidak sejalan dengan spirit atau semangat kerajaan Allah. Yesus mengatakan, mana mungkin seorang yang buta menuntun orang buta. Dia memperingatkan kepada kita bahwa kita yang belum tahu tentang kerajaan Allah, kita yang ingin tahu tentang ajaran Kristus, haruslah pergi dan belajar pada sumber yang benar. Kita jangan sekali-kali pergi kepada sumber yang salah, sebab ketika kita belajar pada sumber yang salah, kita pun akan jatuh ke dalam dosa, yaitu kebutaan. Yesus katakan, ketika orang buta menuntun orang buta, mereka akan jatuh secara bersamaan. Artinya bahwa kita yang belum tahu tentang ajaran Kristus, yang ingin mencintai Kristus, haruslah belajar pada Dia sang cahaya, sang terang, yaitu Kristus sendiri, yaitu setiap sabda yang keluar dari mulut Allah. Dan ia pula mengatakan, dalam proses kehidupan kita untuk menjadi murid yang baik, pertama-tama kita haruslah menikmati sebuah proses pertumbuhan. Kita tidak serta-merta menjadi seperti Yesus. Kita tidak serta-merta menjadi seperti guru yang mengajar kita. Namun kalau kita tekun dalam mempelajari ilmu tentang Tuhan atau ajaran cinta kasih Tuhan, kita pun akan mampu menjadi seperti Kristus yang lain. Sama seperti contoh dalam kehidupan seorang yang ingin menjadi dokter. Pada awal mula dia tidak serta-merta jadi dokter, namun dalam perjalanan kehidupannya, perjalanan proses pembinaan dan pendidikannya, ia dibentuk dan dibina menjadi seorang dokter, namun melalui sebuah proses yang agak panjang. Demikian juga dalam pertumbuhan kita butuh proses untuk mengenal, mencintai, dan melayani Kristus. Kita tidak serta-merta menjadi nabi, kita tidak serta-merta menjadi wakil Kristus bagi sama, tanpa duduk terlebih dahulu, berlutut dan menyembah Kristus dalam doa dan permenungan, dalam sabda dan ekaristi. Dan juga Yesus mengatakan bahwa orang yang sering menghakimi sesama karena pertama-tama ia buta. Ia buta karena ia tidak mampu melihat Allah dalam sesamanya, dalam dirinya, dan juga di dalam doanya. Orang yang tidak mampu melihat yang baik dalam diri sesama adalah orang yang tidak memiliki Tuhan di dalam hati. Dan ketika kita tidak memiliki Tuhan dalam hati, kita akan menjadi buta. Dan ketika kita buta, kita pun akan menuntun orang lain untuk menjadi buta seperti kita. Kita akan mudah menghakimi, kita akan mudah melihat selumbar di mata sama saudara kita, bahkan balok dalam mata kita lupa, sebab kita sangat jatuh cinta pada menghakimi orang lain. Kita lupa bahwa di dalam saudara kita ada Tuhan, ada Kristus. Di dalam diri kita pun ada Kristus. Dan oleh karena itu kita memiliki citra dan juga sebuah derajat yang sama, yaitu ciptaan dalam Kristus. Saudara-saudari sekalian yang terkasih, kita semua dipanggil menjadi orang Kristen yang baik, menjadi sahabat Kristus, menjadi orang yang dekat dengan Kristus, yang mencintai, yang mengenal dan melayani Kristus dengan menghasilkan buah yang berlimpah. Kita dipanggil untuk mencintai Kristus, dan untuk mencintai Kristus kita harus melayani Dia. Dan ketika kita melayani dan membaktikan hidup kita seluruhnya demi Kristus dan kerajaan Allah, dengan cinta kita pada sesama saudara kita tanpa menghakimi dan memandang bulu,
kita akan menjadi pohon yang berbuah lebat. Kita akan menjadi pohon yang memberikan hasil bagi gereja, bagi masyarakat, dan juga bagi kerajaan Allah. Tetapi andai kata kita buta dan salah belajar dan selalu berusaha menghakimi sesama kita karena kita tidak mampu melihat Kristus dalam diri sesama dan diri kita, kita akan menjadi pohon yang tidak berbuah sama sekali. Dan ingatlah saudara-saudari terkasih, pohon yang tidak berbuah hanya akrab dengan api. Kita yang tidak berbuah, tidak mau bekerja sama dengan Kristus, tidak mau belajar dalam Kristus, dan mau tinggal buta dalam kedosaan kita, sahabat kita adalah api, yaitu kesengsaraan, penderitaan, bahkan penyiksaan kekal setelah perjalanan hidup kita di dunia ini. Setelah kita menyelesaikan peziarahan kita, kita akan diadili sejauh mana engkau berbuah, sejauh mana engkau mencintai Kristus, dan sejauh mana engkau memberikan panenan yang berlimpah kepada kerajaan Allah, yaitu banyaknya jiwa-jiwa yang masuk oleh karena usahamu dalam mewartakan Kristus. Mari kita renungkan bersama dan semoga Tuhan memberkati kita semua.